Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Rifar Rivaldi, NPM 12 10 20 645, kelas 2I Pemasaran. Kali ini saya akan membawakan materi tentang human capital. Kita langsung saja ke pembahasannya. Human capital atau modal manusia. Yang pertama, ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonomi bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagai informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama, buy, membeli. Mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow, meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah umur. Yang kelima, ban atau mengikat. Mengikat karyawan, jalan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya ada peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi, terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut finansial capital. Yang kedua, aset fisik, yaitu terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, atau modal intelektual. Selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM, yaitu model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi itu muncul 4 peran SDM, yakni strategi partner, administrative expert, employee, champion, dan segen. Strategi partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga, employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Yang keempat, service agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama,
meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Selanjutnya, tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh dan memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dan mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis, apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, leverage skill, dan preparatory skill. Sekian materi human capital dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.